lagi dengan saya di sini, Kecantikan Berkah. Kita kalau misalnya mau ngomongin tentang masalah dunia bisnis, apalagi bisnis kecantikan, kita sendiri ya emang harus cantik ya. Jadi kalau misalnya mau cantik itu sendiri, kita sebenarnya bisa sih secara alami, yaitu dengan menggunakan makanan-makanan yang membuat kulit kita glowing. Selama ini kan kita pernah tahu tuh, pernah diinformasikan juga, mungkin ada yang pernah dengar ya yang tentang ceramahnya dari Ustadz Zaidul Akbar. Beliau kan menginformasikan tentang bagaimana sih makanan-makanan yang bikin kulit kita jadi cantik. Nah, dalam bisnis kecantikan kita sebagai ownernya juga adalah sebagai contoh. Jadi begitu gitu loh. Kalau misalnya kitanya sendiri nggak bisa sebagai contoh, jadi gimana kita mau dipercaya sama orang toh? Tapi untuk cantik itu sendiri sebenarnya kita tuh bisa gitu loh. Untuk diri kita yang memang misalnya pertama kita nggak suka make up dan segala macamnya, atau dadakanlah orang ketemu kita dalam keadaan tidak make up. Terus kalau misalnya kita tidak make up, muka kita yang kelihatan apa adanya, yang tidak ada blush on, yang tidak ada makeover di muka kita, tetap bagus waktu dia tidak bermake up. Itu yang harus dijaga banget. Nah, salah satunya kalau kita mau mendapatkan wajah seperti itu ya tubuh kita sendiri harus sehat, terus jiwa kita juga harus sehat. Dan waktu mencapai ke arah sehatnya psikisnya kita, itu salah satunya yaitu dengan pertama dijaga udaranya kita sepertiga. Kalau Rasulullah SAW berkata sepertiga itu adalah udara, sepertiga itu adalah makan, dan sepertiga itu adalah air. Jadi kita mengusahakan itu. Sedangkan manajemen hati yang hampir 90%-nya gangguan penyakit yang menyebabkan akhirnya ujung-ujungnya kecantikan juga mempengaruhi, itu adalah 90%-nya karena psikologi. Jadi itulah yang dibilang sebagai psikisnya kita 90% yang menyebabkan penyakit. Jadi udah kita tahu nih gangguannya seperti apa yang bisa menyebabkan suatu gangguan penyakit, ya selanjutnya adalah gimana kita melakukan pencegahannya. Oke deh, kalau misalnya memang kita dalam proses ke arah pengobatannya, kalau memang kita udah ada gangguan, ya sudah, artinya kita melakukan step by step ke arah pemulihan itu dengan cara mengkamuflase wajah kita. Yang intinya saat kapanpun wajah kita nggak boleh terlihat jelek. Itu sebagai owner memang capek ya kesannya, tapi ya mesti begitu. Orang tuh ya inginnya kita kelihatan, oh aku pengen loh berobat di tempat kamu, kulit kamu itu yang tampak glowing, yang kita bilang glowing, tapi bukan glowing yang seperti kaca ya, itu cuma kamuflase doang. Ini glowing benar-benar menunjukkan tekstur kulitnya nggak nampak benjol-benjol, tekstur kulitnya nggak nampak berkeriput, kulit teksturnya juga nggak ada yang namanya flek, ada bercak-bercak segala macam. Nah, itu yang dibilang glowing yang sesungguhnya. Jadi kulitnya tuh mulus, tapi bukan yang namanya berminyak. Oke, itu bedain glowing yang minyak. Gampang banget sih sebenarnya menunjukkan kulit yang glowing atau berminyak seperti itu. Tempel aja tangan kita, nah itu kelihatan sekali dia glowingnya karena tempelan minyak doang. Jadi benar-benar bentuknya kayak kaca. Nah, itu semuanya adalah produk-produk kamuflase yang kita bilang dengan kosmetik tersebut. Jadi beruntung ya orang-orang yang memang sudah memiliki kulit yang sehat, memang dasarnya kulitnya memang sudah bagus dan memang terjaga, memang karena pola makanannya, pola tingkat manajemen stresnya yang memang sudah bagus, itu sangat-sangat beruntung. Meskipun kulitnya dia itu bisa jadi hitam. Jadi yang namanya glowing itu tidak selalu yang namanya putih, seperti itu. Jadi sekarang gimana caranya mempertahankan kulit-kulit kita yang sudah bagus itu tetap bagus seperti yang kita harapkan. Nah, kita lakukan adalah pembersihan wajah, itu lakukan rutin. Meskipun kita nggak pakai sabun ya, tapi lebih baik kita pilihlah sabun yang pH-nya itu pH yang standar, yaitu basah, tidak asam, tidak. Jadi yang benar-benar netral. Yang kedua, selain itu kita jaga kulit kita dari matahari. Nah,
yang ketiga, proses pertumbuhan kulit kan tetap ada. Jadi kita lakukan pengelupasan rutin. Memang namanya pengelupasan kulit itu memang bagusnya 2 sampai 3 minggu kita lakukan pengulangan seperti itu, karena sesuai dengan pertumbuhan kulit kita. Anggap aja kuku juga akan panjang setelah 2 sampai 3, begitu juga dengan kulit kita. Nah, kalau kulit kita menumpuk terus ya kulit kita akan yang namanya tapak kusam tadi gitu loh. Dan kalaupun ngelupas ya ngelupasnya akan lama, jadi kulit kita kusam terus. Jadi emang bagus kita melakukan rutin peeling. Nah, yang keempat adalah pola kita tidur. Jadi kalau misalnya orang tidurnya juga terganggu, tingkat stresnya terganggu, hormonalnya dia akhirnya terganggu, akhirnya kecantikan dia juga mempengaruhi gitu loh. Terus yang kelima adalah kita minum. Jadi usahakan minum kita tuh dengan menggunakan air putih. Karena kita tahu sendiri ya, kalau semakin kita menggunakan air yang dengan karbo yang tinggi, itu juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Jadi itu juga mesti dihindari. Ingat, yang namanya air bergula itu sebenarnya tidak bagus untuk kita konsumsi. Air itu bagus adalah air yang putih, yaitu air putih ya, air biasa, air mineral. Jadi itu yang harus kita konsumsi, termasuk dengan soal makanan. Yang makanan ini juga harus dijaga juga gitu loh. Itu kan asupan makan. Ingat, asupan juga mempengaruhi. Tadi kan udah dibilangin bahwa yang segala macam asupan itu sepertiga adalah udara, sepertiga adalah air, dan sepertiga adalah makanan. Nah, yang makanan ini yang kita mesti jaga. Ingat, makanan kita secara harus cukup, yang istilahnya probiotik. Nah, probiotik ini kan biasa ya kita asupan itu adalah bakteri nih. Nah, probiotik yang ada di bakteri ini itu yang bakteri baik yang untuk pencernaan, itu biasanya ada dalam makanan-makanan yang mengandung fermentasi, kayak misalnya tempe, asinan. Nah, itu kan makanan-makanan yang fermentasi. Nah, adanya mereka butuh dong yang namanya si bakteri ini juga yang untuk mensupport dia. Nah, salah satunya adalah makanan-makanan yang mengandung prebiotik. Makanan prebiotik inilah yang misalnya kita pakai biasanya adalah madu dan kurma. Tapi ingat, apapun juga intinya asupan itu, walaupun kita tahu bahwa itu adalah bagus, ingat itu tidak boleh berlebihan, sesuai dengan takaran tentunya berat badannya kita. Itulah yang dibilang pencegahan ke arah kita sakit, dan pencegahan kita sakit membuat kita cantik. Yang berikutnya adalah yang keenam. Yang keenam itu adalah masalah manajemen stres. Nah, ini dia yang manajemen stres ini yang kita bilang segala macam penyakit disebabkan karena faktor psikis yang 90% tadi. Nah, yang psikis ini memang itu ke arah spiritualnya pasien ya tentunya. Dia kepercayaan diri dia, bagaimana kalau misalnya orang yang stres kan kita tahu sendiri hormonnya dia tentu terganggu ya. Nah, hormonnya dia terganggu, imunitas dia ikut terganggu. Waktu dia terganggu akan timbul yang namanya penyakit. Nah, ini yang kita hindari, jangan sampai kita tuh sakit. Nah, itu manajemen stres salah satunya. Dan bisa juga karena faktor spiritualnya dia yang dia selalu yakin yang namanya penyakit semuanya dari Allah ya, dan tentu akan ada obatnya. Dan dia juga nggak merasa tertekan karena yang namanya usia dan segala macam penyakit dan segala macamnya, secara tauhidnya dia itu memang sudah takdirnya Allah, dia hanya berusaha saja. Mungkin itu dalam segi manajemen stresnya dia. Oke. Yang kita lakukan adalah yang ketujuh, itu menyangkut tentang masalah yang ketujuh aku lupa. Oke, yang ketujuh adalah olahraga. Nah, kita kalau mau melakukan olahraga ya intinya olahraga yang bikin kita happy, bukan yang bikin kita ngos-ngosan berat dan segala macam. Karena kalau kita melakukannya dengan berat itu akan menimbulkan hormon kortison. Ingat, hormon kortison itu menurunkan imunitas tubuh kita, yang ada mudah sakit. Jadi carilah olahraga yang membuat kita happy, yang hanya bisa kita lakukan tentunya ya nggak terus-terusan. Yang kita lakukan adalah 2 atau 3 kali dalam seminggu ya, intinya seling sehari lah kita melakukan olahraga. Salah satunya olahraga itu kan kita memang untuk memperlancar peredaran darah kita, dan kita juga harus ingat umur kita. Jangan kita usianya udah di atas 40 tahun terus kita loncat-loncat
gaya seperti anak muda. Yang ada adalah gangguan di arah antar sendinya kita, dan kita nggak bisa menutup itu. Kalau kita itu ya kekuatannya sudah mulai berkurang. Jadi pilih-pilih olahraganya juga, nggak asal olahraga. Nah, waktu melakukan olahraga, pembakaran lemak dan segala macamnya itu dipilih lebih aman. Misalnya kita seperti olahraga berenang, itu sangat bagus untuk ke arah ngecilin perutnya kita tentunya. Terus juga jadi mengencangkan otot-otot kita, karena waktu berenang itu semuanya serba bergerak, jadi membakar gitu loh lemak-lemak kita yang ada di tubuhnya kita. Atau kita pilih lari ya, misalnya kalau kita yang udah tua banget ya kita jalan cepat. Kalau misalnya yang masih muda ya lari kita pilih, tapi ingat jangan sampai membuat kita terlalu berat sehingga menurunkan imunitas kita. Enjoy dibikinnya. Jadi pilih olahraganya juga. Atau dengan berkuda itu juga bikin kita strength ya kan. Itu jadi sebaiknya kita lakukan yang olahraga ringan. Ingat, selang sehari aja itu cukup, atau selang 2 hari untuk melakukan olahraga. Demikianlah, mudah-mudahan yang Anda memang owner klinik kecantikan yang udah cantik bisa bertahan. Dan